Pernahkah kamu melihat seseorang yang dulunya hidup berlebih? Uangnya seakan tak pernah habis, namun tiba-tiba jatuh ke titik kekurangan, hingga hidupnya berbalik 180 derajat. Inilah yang disebut dengan karma, dan salah satu karma yang paling terasa pedih adalah karma ekonomi. Jadi di video ini, aku akan membahas topik 10 hal yang terjadi saat karma ekonomi menimpa tukang selingkuh. Dengarkan baik-baik, karena mungkin ini akan menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba bermain-main dengan cinta dan kesetiaan. Mari kita mulai. 1. Kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan utama. Ketika seseorang memilih jalan perselingkuhan, ia tidak hanya mengkhianati pasangan, tetapi juga mengkhianati dirinya sendiri. Hidupnya tidak lagi berdiri di atas kejujuran, melainkan di atas kebohongan. Dan kebohongan itu, cepat atau lambat, akan mencabut sesuatu yang paling ia andalkan. Salah satunya adalah pekerjaan atau sumber penghasilan utama. Banyak orang yang awalnya merasa aman karena punya pekerjaan mapan. Gaji tetap setiap bulan membuat mereka merasa kuat dan berkuasa. Namun, saat energi hidup dipakai untuk mengkhianati pasangan, maka pintu rezeki perlahan bisa tertutup. Karma sering hadir dengan cara yang halus, tapi memukul sangat keras. Ada orang yang tiba-tiba dipanggil atasan, lalu diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Ada juga yang bisnisnya mendadak jatuh, padahal sebelumnya selalu untung besar. Semua tampak seperti kebetulan, tapi bila ditelusuri lebih dalam, ada pola yang sama. Hidup yang diisi dengan pengkhianatan seringkali menarik hal-hal buruk dalam ekonomi. Selingkuh bukan hanya soal hati yang berkhianat. Selingkuh juga menuntut energi besar untuk menjaga rahasia. Uang yang seharusnya dipakai membangun keluarga justru habis untuk membiayai hubungan terlarang. Dan ketika uang habis, pekerjaan pun seolah tidak lagi memberi berkah. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang karirnya hancur setelah ketahuan selingkuh? Mungkin ia dulu orang terpandang, dihormati, bahkan dijadikan panutan. Tapi sekali aib itu terbuka, kepercayaan orang runtuh seketika. Tanpa kepercayaan, pekerjaan atau bisnis pun ikut tumbang. Kehilangan pekerjaan bukan hanya pukulan finansial. Lebih dalam dari itu, ia juga menjadi pukulan harga diri. Orang yang dulu merasa gagah karena punya penghasilan besar, tiba-tiba merasa kosong. Dan di titik itu, ia baru menyadari betapa besar harga yang harus dibayar karena pengkhianatan. Ada pula yang tidak langsung kehilangan pekerjaan, tapi suasana kerja jadi berbeda. Rekan-rekan mulai menjauh, atasan tak lagi percaya, klien satu persatu menghindar. Hidupnya penuh tekanan, hingga akhirnya tidak tahan lagi. Dan pada akhirnya, pintu keluar dari pekerjaan itu terbuka dengan sendirinya. Bagi sebagian orang, kehilangan pekerjaan mungkin dianggap ujian biasa. Namun bagi tukang selingkuh, itu bisa menjadi tamparan yang nyata. Karena di balik kehilangan itu, ada pesan yang kuat, bahwa apa yang dibangun dengan pengkhianatan tidak akan pernah bertahan lama. Saat penghasilan utama lenyap, barulah semua terasa. Kartu kredit yang dulu dipakai untuk foya-foya berubah jadi beban. Tabungan yang dulu dianggap cukup, tiba-tiba terkuras untuk kebutuhan darurat. Dan perlahan, rasa sesal mulai datang. Hilangnya pekerjaan juga membuat hubungan terlarang itu tidak lagi terasa manis. Karena ketika uang berhenti mengalir, biasanya orang yang diajak berselingkuh pun pergi. Mereka tidak benar-benar peduli, mereka hanya peduli pada manfaat. Dan inilah ironi, kehilangan pekerjaan membuatnya kehilangan segalanya. Sementara itu, pasangan yang dulu disakiti, justru seringkali tetap bisa bertahan. Mereka tetap bekerja, tetap berusaha, dan perlahan bangkit. Sedangkan si tukang selingkuh semakin terperangkap dalam lubang yang ia gali sendiri. Renungan untukmu di poin 1 ini. Renungkanlah betapa mahal harga yang harus dibayar oleh seorang tukang selingkuh. Ia tidak hanya kehilangan cinta, tapi juga kehilangan penghasilan. Karma tidak datang dengan wajah menyeramkan. Kadang ia datang dengan surat pemberhentian kerja, atau dengan bisnis yang tiba-tiba hancur tanpa alasan. Ingatlah, kehilangan pekerjaan mungkin bisa diganti dengan usaha baru, tapi kehilangan harga diri karena perselingkuhan akan sulit dipulihkan.
maka jangan biarkan diri jatuh ke lubang yang sama. Kesetiaan bukan hanya menjaga cinta, tapi juga menjaga keberkahan hidup. 2. Usaha atau bisnis yang dijalankan tiba-tiba merugi. Satu bentuk karma ekonomi yang paling menyakitkan adalah bisnis yang tiba-tiba runtuh. Banyak tukang selingkuh yang merasa aman karena punya usaha sendiri. Mereka percaya bisnis bisa terus menghasilkan meski hidupnya penuh kebohongan. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Energi dari pengkhianatan sering merambat ke dalam urusan ekonomi. Uang yang seharusnya diputar untuk modal, malah dipakai untuk membiayai hubungan terlarang. Lama-lama, kas bisnis menjadi bocor. Keuntungan yang semestinya bisa berkembang, habis tanpa jejak. Dan akhirnya, bisnis mulai goyah. Lebih menyakitkan lagi, kerugian bisnis kadang datang tiba-tiba. Hari ini tampak normal, esoknya masalah kedatangan tanpa henti. Klien hilang, kontrak dibatalkan, barang rusak, pemasok tidak lagi percaya. Seolah-olah semesta kompak untuk menutup pintu rezeki. Tukang selingkuh sering lupa bahwa usaha bukan hanya soal strategi. Usaha juga berdiri di atas kepercayaan. Sekali seseorang kehilangan integritas, kepercayaan bisnis pun hancur. Tanpa kepercayaan, bisnis tidak akan pernah bertahan. Ada yang dulunya kaya raya dari usahanya, tiba-tiba bangkrut. Mobil mewah dijual, rumah megah tergadaikan, semua habis. Bukan hanya karena salah langkah bisnis, tapi karena hidupnya dipenuhi pengkhianatan. Karma menagih dengan cara yang tak terduga. Bisnis yang merugi bukan sekadar angka minus di laporan keuangan. Itu juga sebuah tanda bahwa keberkahan sudah diambil. Mungkin barang masih laku, tapi keuntungannya lenyap begitu saja. Mungkin omset besar, tapi utang menumpuk lebih besar. Lebih ironis lagi, usaha yang hancur sering beriringan dengan hancurnya rumah tangga. Pasangan yang setia merasa tidak lagi aman. Keluarga mulai mempertanyakan kemana larinya semua uang. Dan si tukang selingkuh tidak punya jawaban. Ketika bisnis runtuh, barulah terasa betapa beratnya beban. Tidak ada lagi uang mudah untuk menghidupi gaya hidup ganda. Tidak ada lagi aliran dana untuk memanjakan selingkuhan. Yang tersisa hanya penyesalan dan kerugian. Hidup seakan memberi pelajaran keras. Kamu tidak bisa membangun kesuksesan di atas kebohongan. Usaha yang dijalankan dengan hati yang kotor, cepat atau lambat akan runtuh. Dan kerugian itu sering datang di saat paling tidak terduga. Ada orang yang mengatakan bahwa bisnis adalah soal kerja keras. Itu benar, tapi tidak sepenuhnya lengkap. Kerja keras tanpa kejujuran hanya membuat kerugian datang lebih cepat. Karena kerja keras tidak ada nilainya jika dijalankan dengan hati yang berkhianat. Maka tidak heran, banyak tukang selingkuh yang akhirnya hidup dalam lingkaran hutang. Bisnis mereka sudah tidak lagi memberi keuntungan, hanya menumpuk masalah. Setiap pintu yang mereka buka selalu tertutup kembali, dan setiap langkah terasa sia-sia. Semakin mereka berusaha menutup kerugian, semakin banyak yang hilang. Uang habis, tenaga terkuras, kepercayaan sirna. Kebohongan membuat semua jalan rezeki menjadi buntu. Dan bisnis yang dulu dibanggakan, kini hanya tinggal cerita. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kerugian dalam bisnis bukan hanya tentang salah hitung atau strategi yang lemah. Kadang itu adalah teguran keras dari kehidupan. Ketika seseorang memilih jalan pengkhianatan, ia juga memilih untuk menjauh dari keberkahan. Dan tanpa keberkahan, bisnis sebesar apapun akan runtuh. Mungkin kamu pernah melihat orang yang selingkuh lalu bangkrut. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum kehidupan yang bekerja. Karena usaha yang kotor tidak akan menghasilkan keuntungan yang bersih. Ingat, kesetiaan pada pasangan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal rezeki. Karena rezeki mengikuti hati yang jujur dan bersih. Tanpa kesetiaan, bisnis akan runtuh dan hidup ikut hancur. 3. Uang habis tanpa disadari, selalu bocor tanpa arah. Di awal, mereka mungkin masih merasa punya cukup uang. Gaji masuk, bisnis berjalan, pemasukan lancar. Tapi entah mengapa, setiap akhir bulan selalu merasa kosong. Saldo rekening seperti ada lubang, mengalir keluar tanpa bisa ditahan. Mengapa hal ini terjadi?
Karena selingkuh selalu butuh biaya yang tidak sedikit. Ada makan malam diam-diam, ada hadiah untuk menyenangkan hati orang ketiga, belum lagi ongkos perjalanan, biaya komunikasi, bahkan pengeluaran kecil yang lama-lama membesar. Semua itu tidak tercatat dalam catatan keuangan keluarga. Tidak ada transparansi, tidak ada kontrol. Yang ada hanya uang yang terus keluar untuk sesuatu yang salah. Dan saat ditanya, jawabannya selalu samar, selalu menghindar. Pada akhirnya, uang habis tanpa arah. Bukan karena kebutuhan rumah tangga, bukan pula untuk masa depan, tapi untuk memelihara kebohongan yang harus terus dijaga. Kebocoran uang seringkali tidak terasa di awal. 100.000, 200.000 terlihat kecil, tapi jika dilakukan terus-menerus, jumlahnya bisa menjadi sangat besar. Dan lama-lama, kondisi keuangan menjadi kacau. Tukang selingkuh sering hidup dalam pola ini. Mereka merasa selalu kekurangan, meski sebenarnya cukup, karena uang yang seharusnya dipakai dengan bijak terus bocor ke arah yang salah. Hidup mereka pun jadi tidak pernah tenang secara finansial. Ada orang yang dulu mampu menabung besar, tiba-tiba tidak bisa menabung lagi. Setiap kali berusaha menyisihkan uang, selalu ada alasan untuk menggunakannya. Dan alasan itu hampir selalu terkait dengan hubungan terlarang, sehingga masa depan finansial pun ikut hancur. Kebocoran uang ini sebenarnya adalah tanda hilangnya keberkahan, karena rezeki bukan hanya tentang jumlah yang masuk. Rezeki sejati adalah uang yang cukup dan terasa bermanfaat. Namun, pada tukang selingkuh, uang selalu terasa kurang dan cepat habis. Lebih dalam lagi, kondisi ini membuat mereka hidup penuh kecemasan. Tagihan menumpuk, pengeluaran tak terkendali, tapi pemasukan tetap sama. Setiap bulan rasanya seperti berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah terkejar. Dan ini menjadi siksaan batin yang berat. Saat uang selalu bocor tanpa arah, kehidupan rumah tangga juga terganggu. Pasangan mulai bertanya-tanya, kemana semua uang pergi? Anak-anak mungkin harus dikorbankan kebutuhannya, sementara uang justru terbuang untuk hal-hal yang tidak layak. Inilah salah satu bentuk karma yang paling halus, tapi paling menyiksa. Karena uang habis bukan karena bencana, tapi karena kebodohan sendiri. Setiap kali melihat dompet kosong, ada rasa panik yang menghantui. Dan itu terjadi terus-menerus, tanpa henti. Orang yang setia biasanya lebih tenang dalam urusan keuangan, karena mereka tahu arah uang mereka untuk keluarga dan masa depan. Sebaliknya, tukang selingkuh kehilangan kendali atas uang. Mereka hanya jadi budak dari kebohongan yang mereka ciptakan. Dan pada akhirnya, mereka sadar sudah terlambat. Uang habis, tabungan kosong, utang bertambah. Sementara orang yang dulu mereka bela dengan pengorbanan, pergi begitu saja, meninggalkan mereka sendirian dengan lubang keuangan yang besar. Renungan untukmu di poin 3 ini. Uang habis tanpa arah bukan sekadar masalah manajemen. Itu adalah tanda bahwa hidup sedang kehilangan keberkahan. Jika hati penuh kebohongan, maka dompet pun tidak akan pernah cukup. Dan rasa kurang itu tidak akan pernah hilang sebelum hati dibersihkan. Selingkuh selalu tampak manis di awal, tapi mahal harganya di akhir. Uang yang seharusnya menyejahterakan keluarga justru lenyap untuk hal yang sia-sia. Dan ketika semua habis, barulah penyesalan datang menghantam. Terlambat untuk kembali, karena kebocoran sudah merusak segalanya. Jika kamu masih punya rezeki yang cukup, jagalah dengan setia. Gunakan uangmu untuk hal yang benar, untuk keluarga, untuk masa depan. Karena uang yang dibelanjakan dengan hati bersih akan memberi ketenangan. Dan ketenangan itu lebih berharga dari jumlah yang besar sekalipun. Ingatlah, uang bukan hanya soal angka, uang juga tentang arah dan keberkahan. Jangan biarkan perselingkuhan membuatmu kehilangan keduanya. Karena sekali uangmu habis tanpa arah, hidupmu pun ikut kehilangan makna. 4. Terjerat utang yang semakin menumpuk. Salah satu bentuk karma ekonomi yang paling menyiksa bagi tukang selingkuh adalah ketika mereka terjerat utang. Awalnya, utang terlihat kecil dan bisa ditutup. Namun lama-kelamaan, jumlahnya membesar hingga tak terkendali. Hidup mereka pun berubah menjadi lingkaran beban yang tidak ada habisnya. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Karena gaya hidup perselingkuhan selalu membutuhkan biaya tambahan. Ada makan malam rahasia, ada hadiah mahal, ada perjalanan diam-diam. Semua itu membutuhkan uang. Dan ketika uang habis, utang menjadi jalan pintas. Tukang selingkuh seringkali merasa dirinya aman karena bisa meminjam. Mereka pakai kartu kredit, pinjaman online, atau utang pada teman. Di awal, jumlahnya tampak ringan dan bisa dilunasi. Namun semakin lama, bunga bertambah, cicilan menumpuk, beban pun semakin berat. Selingkuh adalah kehidupan ganda. Dan kehidupan ganda berarti pengeluaran ganda. Sementara pemasukan tetap sama, atau bahkan berkurang karena karma. Inilah yang membuat utang semakin sulit dihindari. Ada orang yang awalnya hanya ingin menutup pengeluaran kecil, namun karena terus berulang, akhirnya harus berutang lebih besar. Hidupnya pun penuh dengan tagihan, telepon dari penagih, dan ancaman. Semua itu membuat hati semakin tertekan. Lebih parah lagi, utang seringkali menular ke keluarga. Pasangan sah yang tidak tahu apa-apa, akhirnya ikut menanggung akibat. Mereka terkejut melihat cicilan yang tidak pernah mereka rencanakan. Dan pernikahan pun semakin retak karena masalah finansial ini. Utang yang menumpuk juga membuat hidup tidak tenang. Setiap malam tidur gelisah, setiap pagi bangun dengan beban pikiran. Belum lagi rasa malu ketika ditagih di depan orang lain. Harga diri runtuh bersama dengan runtuhnya keuangan. Tukang selingkuh jarang berpikir panjang. Mereka hanya memikirkan kepuasan sesaat, tanpa peduli konsekuensinya. Dan ketika semuanya terlanjur, barulah mereka sadar betapa beratnya beban utang. Sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Utang bukan hanya masalah angka di kertas. Utang adalah rantai yang mengikat hidup. Semakin banyak utang, semakin kecil ruang gerak untuk bebas. Dan semakin besar rasa takut menghadapi masa depan. Kehilangan kebebasan finansial adalah salah satu hukuman terbesar. Karena orang yang punya utang, tidak lagi bisa mengambil keputusan dengan tenang. Semua langkahnya dibatasi oleh cicilan, oleh tagihan, oleh tekanan. Dan inilah harga yang harus dibayar karena perselingkuhan. Banyak orang yang mengira utang hanyalah ujian biasa. Tapi bagi tukang selingkuh, utang adalah cermin. Cermin dari gaya hidup yang salah, dari kebohongan yang mahal. Dan cermin itu memperlihatkan wajah mereka yang sebenarnya. Karma bekerja dengan cara yang tidak selalu terlihat langsung. Ia mengikat pelaku sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terjerat sepenuhnya. Dari utang kecil, menjadi utang besar. Dari cicilan ringan, menjadi jeratan yang menyesakan. Sampai pada satu titik, tidak ada lagi yang mau meminjamkan uang. Teman menjauh, keluarga kecewa, ban menolak. Dan saat itu, hidup benar-benar hancur. Tidak ada lagi jalan keluar, kecuali menghadapi semua dengan rasa malu. Dan itulah salah satu karma terbesar yang menimpa tukang selingkuh. Renungan untukmu di poin 4 ini. Semua pilihan ada konsekuensinya. Semua kebohongan ada harganya. Dan harga dari perselingkuhan seringkali dibayar dengan utang yang berat. Utang yang membuat hidup terasa sempit dan penuh beban. Ingatlah, kesetiaan bukan hanya menjaga cinta. Kesetiaan juga menjaga keberkahan rezeki. Orang yang setia biasanya hidup lebih tenang, lebih stabil, lebih sejahtera. Sedangkan tukang selingkuh harus menanggung beban utang seumur hidup. 5. Kehilangan kepercayaan dari rekan kerja atau partner bisnis. Dalam dunia pekerjaan dan bisnis, kepercayaan adalah mata uang utama. Bisa jadi lebih berharga daripada uang itu sendiri. Karena sekali kepercayaan hilang, tidak ada kontrak, tidak ada janji yang bisa mengembalikannya dengan mudah. Seorang tukang selingkuh mungkin berpikir, urusan pribadi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau bisnis. Namun kenyataannya, dunia ini tidak sesempit itu. Karakter yang rusak dalam hubungan pribadi, cepat atau lambat terbaca di dunia kerja. Rekan kerja adalah orang yang setiap hari menilai. Mereka tahu siapa yang jujur, siapa yang bisa diandalkan, dan siapa yang gemar bermain dengan kebohongan. Begitu sifat selingkuh tercium, kepercayaan pun retak sedikit demi sedikit. Dalam bisnis, kepercayaan adalah pondasi utama kerjasama. Partner bisnis tidak hanya melihat kemampuan mencari keuntungan,
tetapi juga melihat integritas seseorang. Jika pribadi sudah dikenal suka mengkhianati pasangan, maka orang akan ragu menyerahkan tanggung jawab besar padanya. Bayangkan seorang pengusaha yang reputasinya ternoda karena perselingkuhan. Awalnya, orang masih menutup mata karena melihat keuntungan yang dia bawa. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa sikapnya tidak bisa dipercaya. Akhirnya, satu persatu partner mulai menjauh. Kehilangan kepercayaan di dunia kerja itu bukan hal sepele. Itu sama saja seperti kehilangan pondasi sebuah rumah. Tanpa pondasi, bangunan akan runtuh kapan saja. Tanpa kepercayaan, karir dan bisnis akan roboh tanpa bisa ditopang lagi. Seseorang mungkin masih bisa mendapatkan uang, tapi jika tidak ada yang mau bekerja sama, jalannya akan semakin sempit. Dia harus berjuang sendiri, tanpa jaringan, tanpa dukungan. Dan di titik itu, hidupnya mulai terasa berat. Rekan kerja yang dulu terbuka kini mulai menjaga jarak. Partner bisnis yang dulu setia mulai mencari pengganti. Orang-orang tidak ingin dekat dengan seseorang yang tidak bisa menjaga komitmen, bahkan pada keluarganya sendiri. Begitulah cara karma bekerja. Pengkhianatan di ranah pribadi merembes ke ranah profesional. Citra rusak, reputasi hancur, dan orang lain kehilangan rasa hormat. Itu adalah kerugian yang nilainya lebih besar daripada uang. Di banyak kasus, tukang selingkuh kehilangan proyek besar. Ada yang gagal naik jabatan karena atasan meragukan integritasnya. Ada pula yang bisnisnya ditinggalkan investor karena mereka lebih memilih orang yang bisa dipercaya. Kehilangan kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibeli kembali. Butuh waktu lama untuk membangunnya. Namun bisa hilang hanya dengan satu kebohongan. Dan tukang selingkuh sudah menanam benih kebohongan dalam hidupnya. Pada akhirnya, orang yang suka mengkhianati cinta akan merasakan dampaknya di setiap aspek kehidupan. Dia mungkin masih bisa tersenyum di depan orang banyak, tapi di balik layar, pintu kerjasama satu persatu tertutup rapat. Renungan untukmu di poin 5 ini. Dalam hidup, kepercayaan adalah aset yang tak ternilai, lebih mahal daripada uang, lebih kuat daripada kekuasaan. Sekali hilang, yang tersisa hanyalah penyesalan panjang dan jalan hidup yang semakin sempit. Pengkhianatan bukan hanya merusak rumah tangga, tetapi juga merusak nama baik yang dibangun bertahun-tahun. Setiap orang akan menilai, apakah kita layak dipercaya atau layak dijauhi. Jika hari ini kita masih dipercaya rekan kerja dan partner, itu adalah anugerah besar yang harus dijaga. Jangan pernah menukarnya dengan kesenangan sesaat yang pada akhirnya meruntuhkan segalanya. Karena tanpa kepercayaan, hidup akan terasa seperti berjalan di padang tandus. Tak ada pegangan, tak ada tempat kembali, hanya kesepian. 6. Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Ada satu fase dalam hidup manusia yang paling menyesakan, yaitu ketika kebutuhan paling sederhana pun terasa mustahil untuk dipenuhi. Makan sehari 3 kali, yang dulunya biasa saja, kini menjadi kemewahan. Membayar listrik, air, bahkan biaya transportasi, terasa seperti beban yang berat. Inilah salah satu bentuk karma ekonomi yang sering menimpa tukang selingkuh. Saat hidupnya dipenuhi dengan kebohongan dan pengkhianatan, sumber rezekinya perlahan hilang entah kemana. Dia mulai kehilangan kemampuan untuk sekadar bertahan. Kebutuhan dasar itu seperti pondasi dalam hidup. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, listrik, air, pendidikan anak. Ketika hal-hal ini goyah, maka rasa aman pun lenyap. Orang mulai merasa terjebak dalam lingkaran kekurangan yang tak berujung. Bayangkan seorang yang dulu sibuk membagi cintanya ke banyak arah. Dia begitu percaya diri, merasa hebat, merasa punya kuasa. Namun ketika karma ekonomi menghantam, uang yang tersisa bahkan tidak cukup untuk membeli beras. Inilah ironi kehidupan yang sering datang tanpa aba-aba. Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar bukan hanya soal uang, tapi juga soal harga diri yang perlahan terkikis. Bayangkan, seorang yang dulu begitu sombong kini harus berhutang garam. Seorang yang dulu merasa berkuasa kini tak mampu membayar sewa rumah. Rasa malu itu menusuk lebih dalam daripada sekadar lapar.
Apalagi jika orang sekitar mulai tahu keadaan sebenarnya. Mereka yang dulu dipameri kebahagiaan palsu, sekarang menjadi saksi bagaimana topeng itu runtuh. Kesulitan sehari-hari membuat hidup terasa mencekik. Ketika ingin makan, uang tidak ada. Ketika anak minta uang sekolah, jawabannya hanya janji kosong. Ketika listrik hampir diputus, baru sadar bahwa hidupnya kacau. Tukang selingkuh seringkali lupa satu hal penting, bahwa uang yang dipakai untuk berkhianat sebenarnya adalah uang yang seharusnya menjaga kestabilan rumah tangga. Dan ketika uang itu habis, keluarganya ikut hancur, hidupnya pun ikut jatuh. Karma ini hadir bukan tanpa alasan. Ada hukum alam yang bekerja dengan sangat halus. Ketika seseorang mengkhianati kepercayaan, maka perlahan segala sumber kebaikan menjauh darinya. Dan ketika kebutuhan dasar tak lagi terpenuhi, jiwa mulai merasa hampa. Orang itu tidak lagi bisa berbangga dengan gaya hidup palsu. Yang tersisa hanyalah rasa kehilangan dan ketidakberdayaan. Hidup dengan kesulitan dasar itu memalukan sekaligus menyakitkan. Namun disitulah letak teguran keras dari semesta, bahwa tak ada kemewahan yang abadi, apalagi jika kemewahan itu dibangun di atas pengkhianatan. Renungan untukmu di poin 6 ini. Pada akhirnya, manusia akan diuji bukan dengan kemewahan, melainkan dengan hal-hal yang paling mendasar dalam hidupnya. Apakah dia masih bisa makan dengan tenang, atau justru menanggung rasa lapar karena ulahnya sendiri? Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar adalah teguran keras, bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal hati yang jujur dan niat yang lurus. Apapun yang dicari dengan cara kotor, ujungnya akan hilang sia-sia. Jika hari ini kita masih bisa makan, minum, dan memenuhi kebutuhan sederhana tanpa kekurangan, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Jangan pernah menukar nikmat itu dengan dosa yang menyilaukan. Dan bagi siapapun yang sedang jatuh ke fase ini, anggaplah itu sebagai pelajaran hidup, karena dari kekurangan, kita diajak untuk merenung, bahwa kesetiaan dan kejujuran adalah kunci rezeki yang sejati. 7. Aset berharga terpaksa dijual untuk menutupi masalah ekonomi. Kehilangan harta tidak selalu datang karena bencana alam, tidak selalu datang karena keadaan darurat yang tak terhindarkan. Seringkali, harta hilang karena tangan sendiri. Dan bagi tukang selingkuh, itulah yang terjadi sebagai bagian dari karmanya. Aset berharga adalah simbol kerja keras masa lalu, bisa berupa rumah, tanah, kendaraan, atau tabungan investasi. Itu adalah buah dari keringat dan usaha bertahun-tahun. Namun saat karma ekonomi menimpa, semua itu terasa rapuh. Bayangkan seseorang yang dulu bangga memamerkan mobil mewah. Hari ini, mobil itu harus dilepas dengan harga murah, karena butuh uang cepat untuk menutupi tagihan yang menumpuk. Harga diri ikut terkikis, dan rasa sesal tak bisa ditutupi. Ada juga yang terpaksa menjual rumah. Rumah yang dulunya penuh tawa bersama keluarga, kini dijual karena ekonomi runtuh. Dan ironisnya, keruntuhan itu diawali dari pengkhianatan yang dilakukan sendiri. Ketika seseorang selingkuh, dia bukan hanya mengkhianati pasangannya, dia juga merusak alur rezekinya sendiri. Uang yang harusnya dipakai untuk keluarga, bocor untuk hal-hal yang sia-sia. Dan akhirnya, kekurangan itu ditutup dengan menjual aset. Proses menjual aset itu menyakitkan. Tidak ada yang rela melepas sesuatu yang diperjuangkan bertahun-tahun, apalagi jika yang dijual adalah simbol pencapaian hidup. Namun itulah kenyataan yang harus ditanggung. Satu persatu, aset berharga lenyap dari genggaman. Tanah dijual, tabungan investasi habis. Emas yang dulu disimpan sebagai cadangan darurat ikut hilang. Semua demi menutup lubang yang tidak pernah tertutup. Dan biasanya, menjual aset bukanlah akhir dari masalah. Karena gaya hidup yang rusak tetap berjalan, kebiasaan menghamburkan uang tidak hilang, dan lubang ekonomi kembali menganga setelah harta habis. Aset bisa kembali dibeli, itu benar, tetapi butuh waktu lama, dan butuh integritas untuk membangunnya lagi. Sedangkan tukang selingkuh telah kehilangan integritas itu, sehingga membangun kembali jauh lebih sulit daripada orang biasa.
Karma membuat mereka merasakan rasa kehilangan berlapis, kehilangan pasangan, kehilangan kepercayaan, dan pada akhirnya kehilangan harta benda. Itu semua adalah jalan panjang menuju penyesalan. Bagi sebagian orang, rumah atau tanah adalah warisan keluarga. Namun saat kesalahan menghantam, warisan itu pun harus dilepas dengan berat hati, dan luka itu bertambah dalam karena menyangkut harga diri keluarga besar. Inilah yang jarang disadari, bahwa perselingkuhan tidak hanya menghancurkan cinta, tetapi juga bisa menyeret seluruh kehidupan, hingga memaksa seseorang melepas harta yang paling ia banggakan. Kehilangan aset berharga adalah tamparan keras. Seakan alam berkata, kamu tidak layak mempertahankan ini. Dan pesan itu datang bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyadarkan bahwa hidup penuh tanggung jawab. Renungan untukmu di poin 7 ini. Harta bisa saja hilang kapan saja, namun jika hilangnya karena kesalahan sendiri, luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam. Karena kita tahu, itu bisa dihindari jika dulu tidak berkhianat. Menjual aset bukan sekadar transaksi, itu adalah pengakuan bahwa ekonomi sedang runtuh. Dan seringkali, keruntuhan itu berasal dari pilihan hidup yang salah. Salah satunya adalah perselingkuhan. Maka sebelum terlambat, jaga apa yang sudah dimiliki dengan kesetiaan. Harta yang dijaga dengan kejujuran akan berkembang. Namun harta yang lahir dari pengkhianatan akan lenyap tanpa bekas. 8. Kehilangan kesempatan emas yang seharusnya bisa memperbaiki hidup. Kesempatan emas tidak datang 2 kali. Ia hadir tiba-tiba, singkat, lalu pergi jika tidak disambut dengan bijak. Bagi orang yang hidupnya dipenuhi kesetiaan, kesempatan itu bisa menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Namun bagi tukang selingkuh, keadaan berjalan berbeda. Kesempatan emas yang seharusnya mengangkat hidupnya, seringkali justru lepas begitu saja. Karena hati dan pikirannya sibuk pada hal-hal yang sia-sia. Ada orang yang diberi tawaran proyek besar, namun karena namanya sudah rusak akibat ulahnya sendiri, orang-orang ragu untuk bekerja sama. Kesempatan itu pun jatuh ke tangan orang lain. Ada pula yang hampir mendapatkan promosi di tempat kerja, tetapi catatan pribadinya yang buruk membuat atasan berpikir 2 kali. Akhirnya, kesempatan naik jabatan diberikan pada rekan yang lebih bisa dipercaya. Karma bekerja dengan cara yang halus tapi jelas. Bukan hanya berupa kehilangan harta atau pekerjaan, tetapi juga dengan menutup pintu yang seharusnya terbuka. Pintu itu terbuka sebentar, lalu tertutup rapat, dan tidak pernah lagi terulang. Kesempatan emas itu tidak selalu berbentuk uang. Kadang berupa relasi yang kuat, kadang berupa peluang untuk belajar lebih tinggi, atau bisa juga berupa jalan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Namun karena sibuk dengan perselingkuhan, semua itu terabaikan begitu saja. Waktu terbuang untuk hal-hal yang tidak membangun, dan ketika sadar, semuanya sudah terlambat. Hidup adalah tentang momentum. Ada saatnya harus sigap melangkah, ada saatnya harus menjaga fokus. Tapi tukang selingkuh kehilangan fokus hidupnya. Dia menukar momen berharga dengan kesenangan sesaat. Kesempatan emas bukan hanya hilang, tetapi seringkali berpindah ke orang yang lebih layak. Seseorang yang setia, jujur, dan bertanggung jawab akan lebih dipercaya untuk memegang peluang besar. Itulah mengapa banyak tukang selingkuh yang hidupnya jalan di tempat. Bukan karena tidak pintar, bukan karena tidak punya kemampuan, tetapi karena mereka terus kehilangan kesempatan emas yang seharusnya bisa memperbaiki hidupnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menatap orang lain yang melesat jauh, sementara dirinya tertinggal, terjebak dalam lingkaran masalah. Bukan karena dunia tidak adil, tetapi karena mereka sendiri yang merusak peluang. Kehilangan kesempatan emas adalah hukuman yang sangat pahit, karena tidak ada yang lebih menyakitkan selain tahu bahwa seharusnya bisa lebih baik, namun gagal karena kesalahan diri sendiri. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kesempatan emas adalah anugerah yang tidak datang setiap hari. Sekali ia lewat, seringkali tidak akan kembali lagi.
Dan kehilangan kesempatan itu adalah salah satu bentuk karma terberat, karena menyisakan penyesalan seumur hidup. Perselingkuhan bukan hanya merusak cinta, tetapi juga merusak fokus, reputasi, dan arah hidup. Akibatnya, pintu yang seharusnya terbuka justru tertutup sebelum sempat dimasuki. Kesetiaan adalah salah satu kunci terbesar untuk meraih kesempatan emas. Maka jika hari ini kesempatan emas belum datang, jangan biarkan hidup dirusak oleh pengkhianatan. Fokuslah pada kesetiaan dan tanggung jawab, karena di sanalah jalan menuju kesempatan yang sesungguhnya terbuka. 9. Selalu ada pengeluaran mendadak yang membuat kondisi keuangan runtuh. Ada satu pola yang sering dialami oleh tukang selingkuh. Berapapun uang yang mereka miliki, selalu saja ada pengeluaran mendadak yang menggerusnya habis. Dan anehnya, pengeluaran itu datang bertubi-tubi tanpa jeda. Hari ini mungkin ban mobil pecah di jalan tol. Besok, anak sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Lusa, ada tagihan listrik yang ternyata menunggak berbulan-bulan. Dan minggu depan, tiba-tiba ada kerusakan besar di rumah. Seolah hidup tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Uang yang baru saja masuk langsung hilang tanpa sisa. Bukan untuk hal-hal mewah, tapi untuk pengeluaran tak terduga yang tidak bisa ditunda. Inilah salah satu bentuk karma ekonomi. Ketika seseorang mengkhianati pasangannya, energi dalam hidupnya ikut terganggu. Dan akibatnya, rezeki yang datang tidak pernah utuh terasa. Kita bisa melihat orang seperti ini tampak selalu sibuk. Kerja keras setiap hari, seolah tidak pernah berhenti. Namun ketika ditanya soal tabungan, jawabannya kosong. Karena setiap kali ada uang, selalu ada alasan untuk keluar lagi. Ini bukan sekadar kebetulan. Ada hukum sebab akibat yang berjalan dalam diam. Pengkhianatan membuat aliran hidup tersumbat. Dan cara semesta menegur adalah dengan menghadirkan beban mendadak. Pengeluaran mendadak ini juga menimbulkan stres berlapis. Bukan hanya karena uang hilang begitu saja, tetapi karena rasa tidak aman yang tumbuh di dalam diri. Seseorang jadi merasa hidupnya tidak pernah stabil. Akhirnya, banyak tukang selingkuh yang hidupnya penuh kecemasan. Mereka takut uang habis, takut masalah muncul lagi, namun tetap saja tidak bisa menjaga kesetiaan. Mereka masuk dalam lingkaran yang mereka ciptakan sendiri. Dan parahnya, pengeluaran mendadak seringkali datang bersamaan. Bukan hanya satu masalah, tapi 2 atau 3 sekaligus. Seperti gelombang yang saling menimpa, membuat keuangan benar-benar hancur dalam sekejap. Saat tabungan kosong, mereka mulai berhutang. Ketika hutang menumpuk, mereka mulai menjual aset. Namun tetap saja, masalah tidak berhenti datang. Karena akar persoalannya bukan uang, melainkan gaya hidup dan hati yang rusak. Kita sering melihat orang-orang ini merasa frustrasi. Mereka berkata, "Kenapa hidup saya selalu sial?" Padahal jawabannya jelas. Kesialan itu lahir dari ketidakjujuran yang mereka lakukan sendiri. Karma bekerja bukan hanya menghukum secara besar-besaran, tetapi juga dengan cara menggerogoti sedikit demi sedikit, membuat hidup terasa berat, dan memaksa seseorang menanggung beban tanpa henti. Inilah yang membuat tukang selingkuh kehilangan arah. Bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan rasa aman. Dan rasa aman itu jauh lebih berharga daripada sekadar materi. Hidup tanpa rasa aman seperti berjalan di atas pasir hisap. Setiap langkah terasa goyah. Setiap rencana tidak pernah pasti. Dan setiap hari hanya diisi dengan kekhawatiran baru. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kehidupan yang dipenuhi pengeluaran mendadak adalah teguran keras bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara seseorang menjalani hidup, dan jika akar masalahnya tidak diperbaiki, pengeluaran itu akan terus datang tanpa henti. Kesetiaan adalah kunci kestabilan hidup. Orang yang setia biasanya memiliki jalan rezeki yang lebih tenang. Bukan berarti tanpa masalah, tetapi masalahnya selalu ada jalan keluar yang lebih ringan. Maka, sebelum hidup habis dalam pengeluaran yang tak ada ujungnya, belajarlah untuk menjaga hati tetap lurus. Karena dari hati yang lurus lahirlah rezeki yang berkah. Dan hanya dengan kesetiaan, hidup bisa kembali stabil.
10. Hidup serba kekurangan meskipun pernah hidup berlebih. Ada satu bentuk karma ekonomi yang paling menusuk hati, yaitu saat seseorang yang pernah hidup berlebihan tiba-tiba harus menerima kenyataan hidup serba kekurangan. Ini bukan sekadar tentang angka di rekening, tapi tentang kontras yang sangat menyakitkan antara masa lalu penuh fasilitas dengan masa kini yang serba terbatas. Bayangkan seseorang yang dulu bisa membeli apa saja, makan di restoran mewah tanpa melihat harga, bergonta-ganti barang branded seolah itu hal biasa, menganggap semua itu adalah hak, dan merasa tidak akan pernah habis meski dipakai sesuka hati. Namun setelah karma datang, semua terasa berbalik. Sekarang, hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dipikirkan justru menjadi beban besar dalam hidupnya. Bayar listrik terasa berat, isi bensin motor harus dihitung dengan hati-hati, belanja kebutuhan sehari-hari dilakukan dengan penuh perhitungan. Dan yang lebih pahit lagi, orang-orang di sekitar yang dulu ikut menikmati kemewahan, satu persatu menjauh tanpa jejak. Kehidupan yang dulu penuh pesta, kini berganti dengan keheningan yang mencekam. Yang dulu suka pamer harta, kini malu bertemu tetangga karena tak lagi mampu menjaga gengsi. Yang dulu merasa bisa membeli cinta dengan uang, kini sadar bahwa cinta sejati tidak pernah datang dari materi semata. Semua terasa telat disadari, karena kenyataan sudah berubah total. Hidup serba kekurangan setelah terbiasa berlebih adalah pukulan yang tidak main-main. Seseorang bisa saja tetap hidup sederhana sejak awal, dan mereka masih bisa bersyukur dalam keterbatasan. Tapi bagi mereka yang sudah merasakan kelimpahan, lalu jatuh ke titik kekurangan, itu bagaikan neraka psikologis. Karena bayangan masa lalu selalu menghantui. Saat ini makan enak, ingat dulu bisa dengan mudah mendapatkannya. Saat ini liburan, ingat dulu setiap bulan bisa jalan-jalan. Saat ini membeli sesuatu, ingat dulu tidak perlu menunda. Semua perbandingan itu hadir setiap hari, dan itu membuat luka batin yang mendalam. Inilah bentuk karma yang membuat seseorang merasa tercekik, karena mereka tahu mereka sendiri yang menghancurkan hidupnya dengan perselingkuhan. Kekurangan bukan hanya soal harta, tapi juga soal rasa kehilangan harga diri. Orang yang dulu disegani karena hartanya, kini dipandang sebelah mata. Orang yang dulu sering menolong dengan uang, kini justru menjadi pihak yang ditolong. Pergulatan batin ini lebih menyakitkan daripada sekadar miskin, karena rasa jatuhnya begitu dalam. Dan semua ini seringkali datang tidak terduga. Tiba-tiba bisnis runtuh, pekerjaan hilang, tabungan terkuras habis, sumber penghasilan yang dulu lancar mendadak seret seperti tidak ada lagi jalan. Di saat bersamaan, tidak ada lagi pasangan setia di sisi, karena hubungan sudah dihancurkan oleh pengkhianatan. Hidup serba kekurangan meskipun pernah berlebih adalah bentuk karma ekonomi yang mengajarkan bahwa harta yang tidak dijaga dengan hati yang jujur tidak akan pernah bertahan lama. Semua yang dibangun dengan kebohongan pada akhirnya runtuh dengan cara yang menyakitkan, dan sisa hidup hanya bisa dijalani dengan penyesalan, tanpa bisa kembali ke masa lalu yang penuh kemewahan. Renungan untukmu di poin 10 ini. Pada akhirnya, hidup serba kekurangan setelah pernah berlebih adalah tamparan keras yang membuat manusia sadar bahwa kesetiaan jauh lebih berharga daripada harta, dan kebohongan pada akhirnya akan meruntuhkan segalanya. Tidak ada kemewahan yang bisa menutupi luka batin, dan tidak ada uang yang bisa membeli kembali kepercayaan. Ketika semuanya sudah hilang, yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam. Bagi kita yang masih diberi kesempatan menjaga pasangan, ingatlah bahwa kesetiaan adalah investasi terbaik, bukan hanya untuk hati, tapi juga untuk rezeki, karena Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap kejujuran. Dan untuk mereka yang pernah jatuh karena karma ini, jadikanlah itu pelajaran, bukan untuk menyerah, tapi untuk bangkit dengan hati yang baru. Karena hanya dengan kesetiaan, rezeki yang hilang bisa kembali dengan cara yang indah. Itulah 10 hal yang terjadi saat karma ekonomi menimpa tukang selingkuh. Semoga bisa jadi cermin untuk kita semua.
bahwa pengkhianatan tidak pernah membawa kebaikan dan kesetiaan selalu lebih berharga daripada harta. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.